Di balik dunia yang kasat mata, ada makhluk yang tak terlihat, namun mereka mengintai, mendengar, bahkan berpindah tempat dalam sekejap. Rasulullah bersabda, jin itu ada 3 jenis. Satu jenis mempunyai sayap dan terbang di udara. Satu jenis berupa ular dan anjing. Dan satu jenis menetap dan berpindah-pindah. Hadits riwayat At-Tabarani, disyahihkan oleh Al-Albani. Jin penerbang. Mereka melayang di udara dengan kecepatan luar biasa. Mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap. Merekalah yang sering menjadi pengintai langit. Jin, penetap, dan pengembara. Jin jenis ini bisa tinggal di satu tempat, namun juga bisa berpindah tempat. Mereka bisa menghuni rumah kosong, hutan, bahkan ikut manusia yang lemah dalam zikir. Jin hewan, ular, dan anjing. Rasulullah menyebut bentuk jin yang menyerupai ular hitam atau anjing hitam legam. Jangan langsung membunuh ular di rumah. Bisa jadi itu jin muslim. Jin penyelam dalam surah Asy-Syafat. Dalam Al-Quran disebutkan jin yang menyelam ke lautan dan melakukan pekerjaan berat. Mereka termasuk dalam golongan jin yang bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka ada di sekitar kita, sebagian diam, sebagian mengintai. Tapi yang pasti, mereka tak akan pernah berhenti menguji manusia. Di balik tabir realitas, ada dunia yang tak kasat mata, dihuni oleh makhluk dari api yang bersemayam sejak sebelum manusia dicipta. Jin diciptakan dari nyala api tanpa asap. Mereka hidup sebelum Adam dalam kerajaan tersembunyi yang dijaga rahasia. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Mereka tinggal di antara kita, tersembunyi dalam tempat sunyi, gua, padang pasir, pasar, dan reruntuhan. Sebagian mereka beriman, sebagian lagi sesat. Jin pun terpecah sebagaimana manusia. Dulu, jin biasa mencuri berita langit. Namun kini mereka dihalau oleh bintang-bintang yang menyala seperti panah. Sebagian dari mereka menjelma menjadi ular, anjing hitam, bahkan binatang buas lainnya. Mereka tak menetap. Ada jin yang berkelana, mengganggu manusia dalam perjalanan, atau ketika sendirian. Dalam kisah Nabi Sulaiman, terdapat jin yang mampu berpindah tempat dengan sangat cepat. Seperti Ifrit yang berkata, "Aku akan membawakan singgasananya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Quran Surat An-Naml ayat 39. Mereka memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Jin juga memiliki kerajaan dan struktur komando. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa iblis memiliki tahta yang ia tempatkan di atas air. Iblis mengirim tentaranya untuk menggoda manusia. Mereka bersaing dalam melancarkan tipu daya, dan yang paling sukses diberi pujian. Beberapa jin hidup berkelompok dalam koloni bawah tanah atau gua. Mereka punya tatanan sosial, bahkan pemimpin seperti Raja Jin disebut dalam hadits. Jin punya jenis kelamin, dan mereka menikah serta berkembang biak. Sebagian ulama menyebut bahwa keturunan iblis sangat banyak. Tafsir Ibnu Katsir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Rasulullah bersabda bahwa jin makan dan minum seperti manusia. Mereka juga memiliki pernikahan dan keturunan sebagaimana disebut dalam berbagai atsar syahih. Di antara jin,
Ada yang suka menyendiri, ada yang tinggal di padang pasir, laut, atau reruntuhan. Rasulullah pernah melarang buang air di lubang, karena lubang bisa jadi tempat jin. Hadits riwayat Abu Dawud nomor 29. Mereka bisa melihat manusia dari tempat yang tidak bisa kita lihat. Quran, Surat Al-A'raf, ayat 27. Mereka memiliki batas umur yang sangat panjang. Ada yang hidup ribuan tahun, menyaksikan generasi demi generasi manusia berlalu. Sebagian jin senang tinggal di tempat-tempat najis seperti WC atau tempat kotor. Karena itu, Rasulullah mengajarkan doa sebelum masuk kamar mandi. Sebagian jin mampu berubah bentuk menjadi binatang seperti ular atau anjing hitam. Rasulullah bersabda bahwa jin terkadang menyerupai binatang buas untuk menakuti manusia. Rasulullah memperingatkan, jika melihat ular di rumah, beri peringatan 3 kali, karena bisa jadi ia adalah jin muslim yang sedang berlindung. Ada juga jin yang mengaku sebagai arwah orang mati. Padahal mereka adalah jin penipu yang ingin menyesatkan manusia dari akidah yang lurus. Mereka juga bisa mempengaruhi mimpi manusia. Mereka bisa menyamar dan hadir dalam mimpi yang menakutkan, namun tak bisa meniru Rasulullah. Hadits riwayat Bukhari. Terkadang jin memasuki tubuh manusia. Hal ini bisa terjadi karena sihir, hasad, atau dosa. Rasulullah meruqyah sahabat yang kesurupan. Hadits riwayat Ahmad. Saat jin masuk ke dalam tubuh manusia, mereka menyebabkan gangguan mental, fisik, hingga penyakit yang tak terdeteksi secara medis. Ruqyah adalah salah satu bentuk syariat untuk mengusirnya. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam aliran darah anak Adam. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Taimiyah berkata, masuknya jin ke dalam tubuh manusia adalah hal yang mutawatir dan tidak bisa diingkari kecuali orang bodoh. Sebagian jin mengabdi kepada para dukun atau paranormal dengan imbalan darah, tumbal, atau sesajen. Ini bentuk kerjasama yang haram dan kufur. Dalam hadits disebutkan bahwa jin terkadang ikut mendengarkan pembacaan Al-Quran. Bahkan ada yang akhirnya masuk Islam. Dalam Quran Surat Al-Jin ayat 1 dan 2 diceritakan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran dan berkata, kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Di antara jin ada yang sangat jahat, yaitu para syaitan dari kalangan jin. Mereka adalah penghasut, pendusta, dan menggoda manusia siang malam. Quran Surat An-Nas. Di akhir zaman, jin juga akan berperan dalam fitnah besar. Di antaranya munculnya Dajjal, di mana setan akan memperkuat ilusi dan godaan. Hanya iman yang bisa menyelamatkan. Namun, sehebat apapun jin, mereka tetap makhluk ciptaan. Tidak layak ditakuti, apalagi disembah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah, jin pun datang mendengarkan Al-Quran. Mereka tidak hanya mengintai dari kejauhan, tapi mengimani kebenaran itu. Jin-jin itu kembali pada kaumnya dan berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Rasulullah bahkan pernah didatangi delegasi jin dari Nasyibin untuk belajar Islam langsung darinya.
Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi berdiri di antara mereka sendirian, tanpa seorang pun manusia menyertainya. Jin itu tak hanya mendengar, mereka bersyahadat. Dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk tidak menyentuh tulang atau kotoran hewan, karena itu adalah makanan jin. Dalam Perang Badar, sebagian ulama mengatakan, pasukan jin turut serta membantu kaum muslimin melawan kekuatan musyrikin. Sahabat Abu Hurairah pernah mendapati jin mencuri sedekah, tapi justru ia mengajarkan zikir pelindung. Zikir pagi dan sore dari ayat kursi. Ternyata sangat ditakuti oleh jin, bahkan membuat mereka tak berani mendekat. Begitulah Rasulullah mengajarkan bahwa jin tak selamanya jahat. Di antara mereka ada yang baik, bahkan menjadi bagian dari umat. Namun, sebagaimana manusia, sebagian mereka tetap membangkang. Dan itulah awal mula konflik antara dimensi. Tak sedikit manusia yang terjerumus ke dalam ajaran sesat karena bisikan jin. Mereka menyamar sebagai ruh wali atau makhluk suci. Mereka mengklaim mendapat wahyu atau ilmu laduni. Padahal itu tipu daya jin untuk menyesatkan umat. Jin sering menggunakan nama para wali atau malaikat untuk meyakinkan manusia dalam praktik perdukunan. Rasulullah memperingatkan kita, jangan mencari ilmu dari jin, karena mereka pendusta besar. Orang yang meminta bantuan jin akan dipenuhi syarat bid'ah dan syirik oleh bangsa jin. Syirik adalah dosa paling besar. Dan jin akan senang ketika manusia jatuh ke dalamnya. Perantara-perantara yang digunakan dalam ritual menyimpang, semuanya adalah pintu menuju kemusyrikan. Jin bisa menjelma menjadi orang-orang syalih untuk menyesatkan para pengikut yang lalai. Bid'ah yang terus dipelihara akan membuka jalan bagi jin menguasai hati dan pikiran. Berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnah yang syahih, karena disitulah perlindungan dari tipu daya jin. Allah memperingatkan manusia agar tidak bergantung pada jin. Dalam Al-Quran, Surah Al-Jin, ayat 6. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada laki-laki di antara jin, maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nabi bersabda, barang siapa mendatangi dukun, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadits riwayat Muslim. Perbuatan ini membuka celah bagi jin untuk masuk ke dalam kehidupan manusia. Ilmu nujum dan astrologi sering dikaitkan dengan jin. Nabi bersabda, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu bintang, maka ia telah mempelajari bagian dari sihir. Hadits riwayat Abu Dawud. Memakai jimat adalah bentuk syirik kecil. Rasulullah bersabda, barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah melakukan syirik. Hadits riwayat Ahmad. Tak semua zikir membawa kebaikan. Jika zikir itu tidak sesuai sunnah, ia bisa menjadi celah halus bagi jin untuk masuk, bersembunyi di balik kesalehan palsu. Ibnu Mas'ud pernah berkata, apa yang tidak dikenal sebagai ibadah pada masa Nabi, maka itu bukanlah ibadah hari ini. Namun jin menyukai zikir-zikir bid'ah karena mereka tahu itu menyesatkan. Doa-doa yang dibuat sendiri tanpa petunjuk dari Rasul menjadi alat bagi jin untuk menguji keimanan manusia
bahkan mengklaim bisa memberikan ijabah melalui tipu daya mereka. Jin bisa menyamar sebagai karamah, padahal itu istidraj. Semakin dalam seseorang ke amalan-amalan tanpa dasar, semakin jin mengikatnya dengan ilusi. Berhati-hatilah terhadap amalan yang terlihat indah namun tak bersumber dari wahyu. Di sanalah jin menunggu, bukan untuk membantu, tapi menyesatkan. Segala bentuk syirik, meski kecil, membuka gerbang pengaruh jin. Hanya tauhid yang menjadi tameng. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Jin yang menyamar sebagai ulama, guru spiritual, dan sosok wali, tipu daya dalam bentuk kesesatan. Namun, di balik jubah kehormatan, wajah asli pun terkuak. Sosok suci itu bukan wali, melainkan jin terkutuk, menyamar untuk menyesatkan. Api dan asap hitam menjadi saksi terbongkarnya tipuan kegelapan. Di tengah kebingungan manusia mencari petunjuk, muncul suara-suara yang mengaku sebagai pembimbing. Namun, tidak semua datang dari langit. Jin bisa menyamar, tampil bijak, dan menyesatkan perlahan. Mereka berkata, "Aku wali Allah, ikuti ajaranku." Tapi yang dia ajarkan tak pernah diajarkan Rasul. Itu bukan petunjuk, itu perangkap. Banyak yang mengaku dapat ilham langsung dari langit. Padahal, jin sedang berbisik lewat mimpi dan lintasan hati, menyeret menuju kebid'ahan. Para sahabat tak percaya pada bisikan gaib. Bahkan jika terdengar benar, mereka hanya yakin pada wahyu. Lalu mengapa kita lebih percaya bisikan jin? Banyak guru spiritual yang tak lain hanya medium. Jin berbicara lewat mereka, memberi fatwa tanpa ilmu, dengan baju suci yang penuh tipu daya. Jin mengenal hawa nafsu manusia. Mereka tahu siapa yang haus pengakuan sebagai wali dan siapa yang mudah percaya pada keanehan. Jin tidak selalu datang dengan rupa buruk. Justru, mereka lebih sering datang membawa cahaya palsu dan petuah bijak yang tak ada dalam sunnah. Mereka bisa menciptakan mimpi yang indah, ilusi karomah, dan keajaiban yang membuat manusia terlena. Tapi semua itu menjauhkan dari Allah. Dalam banyak kisah, jin menyaru sebagai arwah orang syaleh untuk memunculkan kultus sesat. Mereka tidak ingin manusia bertauhid murni. Jika tidak disaring dengan ilmu, maka cahaya bisa menyesatkan. Karena cahaya jin bukan nur dari Allah, melainkan kilatan kebohongan yang memesona. Was-was adalah senjata halus jin. Dalam Al-Quran, Allah menyebut setan sebagai yang membisikkan ke dalam dada manusia. Quran Surat An-Nas ayat 4 dan 5. Mereka tak kasat mata, namun pengaruhnya nyata. Jin menggoda dengan ilusi. Bisikan mereka berulang, seakan berasal dari diri sendiri. Lama-lama, pikiran menjadi penjara bagi sugesti mereka. Ketakutan dan trauma adalah celah jin masuk.
Mereka menyelinap ke jiwa yang rapuh dan menjadikan rasa takut sebagai tali pengikat. Rasulullah bersabda, setan datang kepada seseorang lalu berkata, "Siapa yang menciptakan ini?" Hingga ia berkata, "Siapa yang menciptakan Tuhanmu?" Hadits riwayat Muslim. Inilah gangguan logika yang membingungkan. Dalam rumah tangga, jin meniupkan kebencian dan memperbesar kesalahan. Mereka senang melihat perpecahan, sebagaimana disebutkan dalam hadits syahih. Ketika hati jauh dari zikir, jin mendekat. Rasulullah bersabda, setan menaruh belalainya pada hati anak Adam. Jika ia berzikir, setan menjauh. Hadits riwayat Bukhari. Depresi dan putus asa bisa dipengaruhi oleh jin, terutama jika manusia lemah iman. Dalam kondisi seperti ini, jin berbisikkan keputusasaan dan kematian. Setan menyesatkan dengan angan-angan kosong. Allah berfirman, setan menjanjikan mereka dan membangkitkan angan-angan pada mereka. Quran, Surat An-Nisa ayat 120. Setan tak pernah lelah. Ia menggoda saat tidur, saat bangun, bahkan di ibadah. Hanya zikir dan takwa yang bisa memutus rantai mereka. Ketahuilah, jin hanyalah makhluk. Mereka takkan mampu menguasai hati yang dipenuhi cahaya iman. Sesungguhnya hambaku, tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 42. Di balik gelapnya dunia jin, tersingkap satu kebenaran yang tak bisa dibantah. Mereka ada, mereka berinteraksi, dan mereka mengintai manusia yang lengah. Namun kekuatan mereka tak pernah mengungguli kuasa Allah yang maha tinggi. Ketika seorang hamba berpegang pada sunnah dan tauhid, maka tak satu pun jin mampu menembus perlindungan Rabb-Nya. Betapa banyak manusia yang tanpa sadar membuka pintu bagi jin lewat amalan bid'ah, kepercayaan mistik, hingga ritual tanpa dasar syariat. Mereka tertipu oleh janji khayal, kekuatan instan, dan bisikan manis yang sejatinya adalah jerat syirik. Namun, jalan selamat itu jelas. Rasulullah telah mengajarkan perlindungan terbaik. Zikir pagi dan petang, membaca Al-Baqarah, menjaga wudu, dan menjauhi semua bentuk penyimpangan. Sunnah adalah benteng, tauhid adalah pedang, dan takwa adalah cahaya. Inilah akhir dari perjalanan panjang menyingkap dunia jin. Mereka diciptakan, diuji, seperti kita. Mereka bisa tersesat, bisa beriman. Tapi manusia yang diberi wahyu dan rasul tak punya alasan untuk tertipu oleh makhluk yang tak kasat mata, kecuali jika dia berpaling dari al-haq. Wahai manusia, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Jangan kau remehkan zikir. Jangan kau tinggalkan sunnah, karena jin akan selalu ada hingga hari kiamat. Tapi bagi hamba yang ikhlas dan bertauhid, tak ada jin, tak ada iblis yang mampu menyentuhnya. Teras astral mengajakmu kembali kepada cahaya.